Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi seperti biasa kita mulai dari pagi-pagi. Jadi tadi saya buka toko, saya sudah mengeluarkan semua barang-barang yang ada di jalan begitu. Dan saya juga sudah selesai melayani pembeli begitu teman-teman ya. Dan ini sudah jam 8 pagi. Ini saya lagi menyusun rokok begitu teman-teman ya. Maklum lah ya, karena rokok itu setiap hari itu selalu kita susun, bukan setiap hari, setiap saat kita susun teman-teman ya. Karena barang yang paling laku untuk saat ini itu adalah rokok begitu ya. Dan ini kita sudah kedatangan barang lagi pagi-pagi. Kalian lihat ini barangnya masuk, dan kalian lihat ini toko saya seperti kapal pecah begitu, barang ada di mana-mana. Karena memang begini keadaannya kalau misalnya barang masuk teman-teman ya. Karena memang kita itu kalau misalnya barang masuk itu kita taruh-taruh saja begitu, karena begitulah kira-kira teman-teman, karena kita sibuk jadi kita tidak bisa langsung menyusun barang itu begitu ya. Jadi kita tumpuk-tumpuk saja. Dan ini saya lagi mengorder barang lagi, dan ini sudah diorder dan ini sudah masuk lagi teman-teman ya. Jadi beginilah kira-kira kalau kita jualan barang sembako begitu teman-teman ya. Jadi kita harus itu super sibuk begitu ya, begitulah kira-kira. Dan ini anak saya sudah mau berangkat ke sekolah, dan begitulah karena kita adalah seorang ibu rumah tangga juga, pebisnis juga. Jadi semuanya saya lakukan bersamaan teman-temannya, jadi semuanya jadi begitu. Dan setelah anak saya pergi ke sekolah, lanjut saya menyapu. Ya begitulah kira-kira teman-temannya kita kerjakan semuanya. Kenapa kita kerjakan semuanya? Karena memang kita adalah ibu rumah tangga. Jadi pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga itu kita harus selesaikan juga, dan bisnis kita juga harus jalan begitu ya. Jadi kenapa sekarang itu saya sangat semangat sekali menjalankan bisnis saya ini, karena semuanya ini bisa saya lakukan di rumah tanpa harus mengganggu pekerjaan utama saya, yaitu menjadi ibu rumah tangga begitu ya. Dan ini saya lagi merapikan uang begitu, karena hari ini kita akan mempersiapkan transaksi. Jadi alhamdulillah setiap hari kita melakukan transaksi bank begitu teman-temannya, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran cicilan motor, pembayaran cicilan mobil, pembayaran pinjaman, pembayaran online, dan masih banyak lagi pembayaran lainnya yang kami layani di tempat kami begitu teman-temannya. Jadi begitulah kira-kira teman-teman. Dan ini barang masuk lagi. Jadi dalam sehari itu saya itu tidak pernah berhenti bekerja. Tapi alhamdulillah dengan begitu saya merasa sangat nyaman sekali dengan pekerjaan saya, karena saya tidak berdiam diri begitu dan memikirkan banyak hal. Hanya saya fokus saja dengan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pebisnis juga. Dan ini beginilah resikonya kalau kita menjadi penjual begitu teman-teman ya. Terkadang kita makan itu sambil jualan, karena kalau kita mau santai-santai makan itu kayaknya tidak bisa teman-teman, karena kita sibuk dengan menjual begitu. Dan ini saya lagi melayani transaksi. Ini kita melayani transaksi tarik tunai begitu teman-teman ya, dan transfer juga. Dan ini orang yang datang transfer itu terkadang membawa uang kecil yang banyak begitu. Jadi sebelum kita transaksikan uangnya, terlebih dahulu kita harus menghitung dulu uangnya sebelum kita transaksi. Kenapa? Karena kita sebagai agen briling itu, kita itu rawan sekali terkena tipu teman-teman ya. Karena pengalaman saya dulu pernah transaksi sebelum saya menghitung uang, dan ternyata uang yang saya terima dengan saya transaksikan itu berbeda. Jadi makanya sekarang itu, karena saya sudah mengalaminya, sekarang itu saya harus lebih ekstra hati-hati dalam bertransaksi begitu teman-teman ya, karena di mana-mana itu terjadi namanya penipuan begitu. Dan ini saya lagi menghitung uang-uang kecil yang dibawa tadi oleh pelanggan saya. Nah setelah itu kita lanjut tarik tunai begitu. Jadi di tempat saya itu orang bisa transaksi seperti transfer begitu teman-temannya. Jadi orang yang mau transfer uangnya ke rekening temannya atau kemana, itu bisa datang ke tempat saya. Jadi mereka itu tidak harus pergi ke bank dulu antri berjam-jam begitu. Jadi kita dengan adanya Berling itu kita memudahkan para nasabah dalam bertransaksi begitu ya teman-teman ya. Dan lanjut, ini kita lagi mengorder mainan-mainan anak-anak begitu ya. Kemarin ada yang minta di-spill jualannya. Nah ini adalah salah satu jualan saya. Saya juga jual mainan-mainan anak-anak. Kenapa saya jual mainan anak-anak? Karena
karena mainan anak-anak itu merupakan salah satu daya tarik dari toko kita. Kenapa yang tadinya ibu-ibu bersama anak-anaknya itu datang, yang tadinya hanya beli ini misalnya kebutuhan pokok mereka, dan anaknya itu ikut, biasanya anaknya itu akan merengek untuk belikan mainan begitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu faktor penarik, begitu juga semuanya teman-teman ya. Jadi saya itu selalu mencari barang-barang yang bisa menarik perhatian para calon customer saya begitu ya. Misalnya dari luar itu mereka tidak ada keinginan untuk belanja begitu, tapi pas mereka melihat-lihat itu sudah ada. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menarik para pelanggan kita begitu ya teman-teman ya. Dan lanjut, ini saya lagi order barang teman-temannya. Jadi kalau misalnya kita order barang lewat salesnya itu biasanya kita dikasih katalog itu, guna itu katalog supaya kita melihat-lihat barang-barang apa saja yang ada di sales begitu. Dan setelah kita selesai mengorder, biasanya barangnya itu dikirim besok atau lusa, atau bahkan bisa sampai 1 minggu barangnya baru dikirim begitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih-milih barang yang ada di katalog itu. Dan lanjut saya menyusun barang yang masuk tadi. Jadi ini barang yang masuk ini adalah orderan 2 hari yang lalu, ini baru hari ini baru masuk begitu ya. Dan lanjut saya langsung menentukan harga jualnya. Setelah itu saya menempelkan harganya begitu teman-teman ya. Kenapa saya selalu menempelkan harga di barangnya itu, karena saya tidak bisa menghafal semua barang-barang yang ada di toko saya begitu. Jadi otomatis dengan cara saya begini itu akan memudahkan saya dalam berjualan. Jadi saya tidak perlu lagi untuk bertanya ke suami saya ini harganya berapa, ini harganya berapa. Begitupun juga dengan suami saya begitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah kalau kita jualan teman-teman, apalagi seperti saya itu barangnya sangat banyak sekali. Otomatis kadang kalau misalnya barangnya baru masuk itu terkadang kita ingat, tapi nanti kalau misalnya sudah lewat dari 1 bulan barangnya belum laku, itu terkadang kita lupa berapa harganya. Nah dengan caranya kita menempelkan harga itu sangat mudah sekali kita dalam bertransaksinya nanti begitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kegiatan kami setiap hari. Ini adalah toko pertama saya teman-teman ya. Jadi di toko pertama ini saya sudah berumur 5 tahun lebih, dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah. Bahkan sekarang itu sudah full barangnya. Dan di toko kedua itu insyaallah besok saya akan pergi lagi mengecek ke sana barang-barang apa saja yang paling laku di sana, dan barang apa saja yang kurang begitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah kalau kita jualan teman-teman ya, kita harus mengecek terus barang kita, apa saja yang laku atau yang tidak laku begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah mengecek itu akan menambah barang expire. Kenapa? Karena barang expire itu sangat berisiko sekali, membuat kita rugi teman-teman ya. Jadi begitulah. Jadi kalau kita jualan itu kita harus selalu mengecek barang-barang kita. Dan ini saya lagi order barang campuran seperti sapu, kain pel begitu ya. Kita melengkapi semua barang-barang yang ada di toko kita supaya apa? Supaya kalau misalnya orang datang belanja di tempat kita, mereka itu bisa melengkapi kebutuhannya itu di toko kita. Jadi ini beginilah kira-kira tuh kondisi toko saya teman-teman ya. Kalian lihat ini adalah toko saya yang super duper berantakan. Setiap barang yang masuk itu selalu ditumpuk dan ditumpuk. Dan kalian lihat ini stok barang saya untuk saat ini, dan insya Allah ini akan masih banyak lagi yang akan kita order begitu ya teman-teman ya. Karena memang begitulah kalau kita jualan itu terkadang kita harus berbanyak stok begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kekurangan stok teman-teman, itu akan membuat kita sulit untuk mempromosikan barang kita begitu ya. Karena terus terang kalau kita jualan itu terkadang kita itu perlu banyak promosi begitu ya. Dan tidak terasa ini sudah sore dan hujan turun sangat deras sekali, dan para kampas itu mesti datang membawa barang teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira teman. Dan ini dia barang-barang yang dibawa oleh kampas tadi. Kalian lihat ini
barang yang masuk setiap hari itu tidak ada hentinya. Alhamdulillah, itu artinya barang yang kemarin yang masuk kemarin itu sudah habis, dan begitu terus perputarannya teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira, kalian bisa bahasakan sendirilah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video kami yang lainnya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.